Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di penghujung Ramadan. Banyak aktivitas dan kegiatan ibadah yang sudah kita lakukan, mulai dari qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, demikian juga iktikaf, kemudian tilawatul Quran dan sebagainya. Dan esok hari kita akan menyambut Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang makna Idul Fitri, maka kata Idul Fitri itu berasal dari dua kata. Id yang secara linguistically atau secara lughatan dari kata ada ya'udu idan, artinya kembali. Kenapa kok hari raya ini disebut Id? Ada dua alasan yang mendasar kenapa hari raya ini disebut Id. Yang pertama, litakarrurihi kulla amin, karena hari ini atau hari raya ini akan selalu berulang-ulang di setiap tahun. Kemudian alasan yang kedua, li'audillahi ala ibadatihi bisurur wal khair, khususan bi ghufrani dunub, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kepada para hambanya dengan kebaikan dan juga kepada kebaikan, dan secara khusus bi ghufrani dunub, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Itu kenapa hari raya ini disebut dengan hari raya Id. Kemudian kata Al-Fitri itu artinya berbuka. Kemudian kata Al-Fitri yang kedua juga berarti fitrah, yaitu suci. Artinya hari ini umat Islam yang sudah menjalani ibadah puasa secara 1 bulan penuh, maka akan kembali pada kesucian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah puasa imanan, disertai dengan keimanan, maksudnya imanan billah, maksudnya keimanan kepada Allah. Wahtisaban, maksudnya apa? Wahtisaban bi thawabillah, yaitu mengharap pahala dari sisi Allah. Maka kata Nabi dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lewat akan diampuni. Mudah-mudahan Idul Fitri yang akan kita rayakan besok hari akan menjadikan kita manusia yang betul-betul perfect, manusia yang betul-betul excellent, manusia yang betul-betul berkualitas, yang mana kita sudah ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum Syahrul Ramadan. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita bicara tentang ibadah puasa, maka ibadah puasa yang sudah kita jalani 1 bulan penuh ini memiliki makna secara lughatan wa syar'an, dan pada intinya nanti dihubungkan dengan goal and purpose of fasting, yaitu tujuan dari mana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya khitab atau perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu melakukan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini,
ternyata tradisi ibadah puasa itu juga sudah menjadi tradisi atau syariat umat-umat yang terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah melakukan ibadah puasa. Akan tetapi yang menjadi ikhtilaf atau perselisihan di kalangan para ulama dan mufassirin, apakah mereka juga melakukan puasa Ramadan atau puasa yang telah diwajibkan oleh Allah itu adalah puasa Ramadan, atau sekedar melakukan ibadah puasa. Dari dua pendapat tersebut mungkin kita bisa simpulkan, yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka hanya diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu itu melakukan ibadah puasa, sebagaimana Nabi Adam melakukan puasa yang kita kenal dalam tradisi Islam, yaitu Ayyamul Bid, hari-hari putih yang dilakukan di tanggal 13, 14, 15. Demikian juga pendapat yang kedua tadi. Sebenarnya ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi dan Kristen, mereka juga melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi mereka baddalu hadhihi syariah. Mereka merubah syariat ini, karena tipologi ahlul kitab atau the people of book, mereka senantiasa merubah syariat yang sudah ada. Artinya orang Yahudi dulu juga melakukan ibadah puasa Ramadan sebanyak 1 bulan, tetapi karena mereka merubah syariat ini, akhirnya mereka hanya puasa di Yaumu Asyura, yaitu hari 10 Muharram. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ingin puasa Asyura, maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimuhul yahud, sesungguhnya puasa Asyura itu yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad merespon, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak mengikuti tradisi Musa daripada kamu sekalian. Kemudian kalau kita lihat An-Nasara atau orang Kristen juga melakukan ibadah puasa, dan awalnya mereka melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian karena bulan Ramadan terkadang jatuh di musim panas, akhirnya mereka melakukan puasa di musim Rabi, yaitu musim semi, dan sebagai kafarah mereka menambahi puasa Ramadan itu 30 hari ditambah 10 hari sehingga jumlah totalnya 40 hari. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam Injil Lukas atau The Gospel of Luke, yaitu salah satu canonical gospel atau Injil kanonik di dalam tradisi Kristen, itu dijelaskan bahwasanya Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih itu melakukan puasa ketika setelah pembaptisan di Sungai Yordan, kemudian digiring oleh iblis ke Bariyah atau ke padang pasir, dan ketika itu dikatakan dalam Injil arba'ina yauman juriba bi iblis, yaitu Yesus Kristus itu 40 hari itu digoda oleh iblis, walam yakul syai'an fi hadhil ayam, dalam Injil bahasa Arab, dan Yesus Kristus tidak makan apapun selama 40 hari ini. Terlepas dari perdebatan tadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, intinya tradisi puasa yang kita lakukan itu tradisi yang sudah memiliki akar dari tradisi-tradisi umat sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini memberikan pengaruh secara psikologi untuk memberikan gambaran, yaitu tentang tashilu asyam lil muslimin, bahwasanya puasa itu tidak menjadi beban bagi orang-orang muslim, memberikan dorongan secara psikologi bahwasanya perintah ini tidak hanya ditujukan untuk umat Islam saja. Kemudian dijelaskan la'allakum tattaqun, ternyata illah atau alasan atau illatun barizatun minas shaum, illah yang sangat nampak dari ayat ini bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak lain untuk meningkatkan kualitas spiritualnya. Kemudian dijelaskan waktunya ayyaman ma'dudat,
hanya hari-hari tertentu yang kita kenal dengan atau bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu makna puasa dan juga historitas puasa.